selamat malam buat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena malam ini kita masih dimungkinkan untuk mengikuti ibadah PWGT melalui online. Di mana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Nyonya Yanelisna N. Randy Manga dan keluarga Nyonya Sabrina El Madao. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah penyembahan kita pada malam hari ini. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyi PKJ 17 ayat 1, mari kita puji. Kita muliakan Tuhan, mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan 40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan jangan kepada laba. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lakukanlah celaka yang menggentarkan hati aku. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita angkat pujian. Ada yang tanya. Ada yang tanya kepada
dengan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada malam hari ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga Ibu Yanelisna N. Randy Manga dan keluarga Ibu Sabrina Elmadao lewat ibadah PWGT pada malam hari ini Tuhan. Kami semua yang merindukan firman-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas hari-hari yang telah kami lalui. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin percaya kepada-Mu, dan kami senantiasa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan di dalam mengerti akan firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai, mari Tuhan berkati hamba-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu, haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, saya pilih dari Kisah Para Rasul pasal 3, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan, melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin, firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini, Tuhan mampu memberikan lebih dari yang kamu ketahui. Tuhan mampu memberikan lebih dari yang kamu ketahui. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, teristimewa Ibu-Ibu PWGT, Shalom dan selamat malam. Selamat berjumpa kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, dalam pembacaan kita dikisahkan ada seorang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dia hanya hidup dari belas kasihan orang. Dia orang lumpuh. Dia menderita dari sejak lahirnya, dia sudah cacat. Setiap hari dia harus diusung untuk mengemis, karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia hanya hidup dari belas kasihan orang. Pengemis ini mengemis di pintu bait Allah yang dinamakan Gerbang Indah. Jadi setiap orang yang hendak masuk ke dalam bait Allah pasti melalui pintu itu,
Dan orang lumpuh itu berada di situ meminta sedekah kepada setiap orang yang ingin masuk ke dalam bait Allah. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, orang ini hanya minta sedekah. Apakah memang sedekah yang dia butuhkan dalam kehidupannya, atau apa yang paling dia butuhkan dalam kehidupannya? Sedekah seberapapun tidak akan pernah bisa mengubah hidupnya. Hari ini orang membantu dia memberikan sedekah, besok dia akan kembali meminta juga sedekah kepada orang lain. Apa sebenarnya yang orang ini butuhkan yang paling mendasar? Bukanlah soal sedekah, tetapi orang ini yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Tetapi mengapa orang ini hanya meminta sedekah? Dia tidak meminta kesembuhan. Orang ini hanya hidup dari bantuan orang lain. Dikisahkan dalam pembacaan kita, dia diangkat dan diletakkan. Kayak barang saja diletakkan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau orang lain tidak menolong dia. Dia diangkat, dia membutuhkan orang untuk mengangkat dia, meletakkan di pintu gerbang indah. Dan di sana juga dia memohon belas kasihan orang untuk meminta sedekah, memberikan kepadanya untuk menyambungkan hidupnya. Orang ini sungguh-sungguh kasihan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan orang lain. Orang ini benar-benar menggantungkan hidupnya pada orang lain. Dan diceritakan bahwa sekitar jam 3 sore, Petrus dan Yohanes, dua murid Tuhan Yesus yang begitu hebat dan penuh kuasa, hendak masuk ke dalam bait Allah, dan lewat di situ si pengemis ini minta sedekah kepadanya. Tetapi apa jawab Petrus? Dia melihat orang ini dan dia katakan, lihatlah kepada kami. Petrus ini melihat dia. Apa yang orang ini butuhkan? Apakah dia membutuhkan sedekah atau ada sesuatu hal yang dia butuhkan? Kemudian Petrus menjawab dia, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Tadi saya katakan bahwa mengapa orang ini tidak meminta kesembuhan? Kenapa dia hanya minta sedekah? Kalau diberikan sedekah hari ini, apakah hidupnya baik besok? Tidak, dia akan kembali meminta juga. Orang ini tidak meminta kesembuhan karena apa? Kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul 4 ayat 22, dikatakan di situ orang ini sudah lama lumpuh, 40 tahun. Sudah sekian lama dia lumpuh. Mungkin mimpinya, harapannya untuk sembuh sudah tidak ada lagi. Dan mungkin sudah tidak pernah dia doakan bagaimana dia supaya bisa sembuh. Karena sudah sekian lamanya dia menderita. Bahkan diceritakan bahwa sejak dari lahirnya dia seperti itu. Jadi mungkin harapannya untuk sembuh, untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi sudah tidak ada. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga kadang bagi orang ketika dia sudah jatuh sakit bertahun-tahun, dia mengharapkan kesembuhan dan belum juga sembuh, dia mengatakan, mau di apa? Sudah lama begini ya, begini saja. Kehidupan yang begini sudah dari dulu begini. Dia tidak mempunyai harapan lagi. Orang lumpuh 40 tahun dia bergumul waktu yang cukup lama. Coba 2 tahun, 5 tahun, tetapi ini 40 tahun. Dia sudah menderita, sejak dari lahirnya dia sudah cacat. Jadi setiap harapannya untuk hidup yang lebih baik lagi sudah tidak ada. Jadi dia hanya minta sedekah supaya dia bisa menyambungkan hidupnya, menikmati sisa hidupnya. Harapannya bagaimana dia supaya dia bisa melangkah berjalan, itu sudah tidak ada lagi harapan bagi dia.
waktu yang panjang dalam menanti sebuah janji atau menunggu sebuah berkat Tuhan adalah tantangan buat iman kita sebagai orang percaya. Abraham saja yang dikatakan sebagai bapak orang percaya, ketika dipanggil oleh Tuhan, dia berumur 75 tahun. Dia dijanjikan seorang anak dan dia diberikan ketika dia berumur 100 tahun. 25 tahun Abraham menunggu. Dan ketika dia menunggu, ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi, ada begitu banyak pergumulan yang dia hadapi. Orang lumpuh tidak meminta kesembuhan karena terlalu lama dia lumpuh. Sehingga kesembuhan sudah tidak ada lagi dalam pikirannya. Ketika dia meminta kepada Petrus, Petrus menjawab, "Lihatlah kepada aku." Dan Petrus melihat ini. Tuhan memakai Petrus melihat apa sebenarnya yang orang ini butuhkan. Yang orang ini butuhkan bukan materi, tetapi yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Dan Petrus mengatakan, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Dan seketika itu juga, orang itu langsung berjalan. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah didoakan, diharapkan, dinyatakan di dalam kehidupannya. Siapa tidak senang? Hal yang luar biasa dinyatakan dalam hidupnya. Tidak pernah terpikirkan akan terjadi seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara juga coba pikirkan. Mungkin waktu masih remaja, waktu masih kecil di kampung tidak pernah berpikir akan menduduki jabatan, tidak pernah berpikir akan punya cucu, anak-anak yang sukses dan sebagainya. Tidak pernah berpikir akan hidup sampai usia yang ke-80 tahun, 60 tahun. Tetapi pada saat ini Tuhan nyatakan kebaikan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara. Sesuatu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita manusia, yang tidak pernah kita rancangkan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Seperti juga dengan orang lumpuh ini. 40 tahun dia menunggu. Bahkan dia tidak pernah mengatakan, "Tolong sembuhkan saya." Karena itu sudah tidak ada lagi dalam harapannya, dalam hatinya untuk sembuh. Karena bagi dia mungkin itu mustahil. Tetapi ketika Tuhan yang bekerja, Tuhan nyatakan yang terbaik dalam kehidupannya. 40 tahun kaki itu tidak pernah bergerak, kaki itu kaku. Dia tidak pernah berjalan, tetapi pada saat itu Tuhan nyatakan kuasanya, orang itu dapat berjalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang Tuhan mau kita tahu dari firman-Nya pada malam hari ini yang kita baca? Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini hendak mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tema kita pada malam hari ini, Tuhan mampu memberikan lebih dari yang kamu ketahui. Lebih dari yang kamu ketahui. Lebih dari yang kita rancangkan. Lebih dari yang kita doakan, Tuhan akan memberikan dalam kehidupan kita kalau itu yang terbaik buat kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya? Yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, ini menjadi pegangan buat kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan akan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak melihat umurnya, sudah lama 40 tahun, sudah mau masuk lansia, baru mau disembuhkan, tetapi itu tidak terlambat. Itu sesuai dengan waktu Tuhan. Semua akan indah pada waktunya, dan itu waktu Tuhan. Dia sembuh ketika dia berumur 40 tahun. Untuk itu Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, teristimewa PWGT yang diberkati dalam Tuhan, mari kita senantiasa menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah takut di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan pernah meragukan akan kuasa Tuhan. Apa yang kita minta Tuhan akan berikan kepada kita, sedangkan kita tidak minta, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk apa kita? Masihkah kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan untuk meninggalkan Tuhan kita?
Apa yang kita minta Tuhan berikan, sedangkan apa yang tidak pernah kita ketahui, apa yang tidak pernah kita rancangkan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Marilah kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena setiap orang yang melakukan yang terbaik, ke sana Tuhan akan memberikan berkat-Nya bagi kita. Amin, firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, terkhusus buat keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Mari kita akan mendengarkan satu firman dari Bilangan 18 ayat 29 berkata, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik diantaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Sambil persembahan jalankan, kita akan menyanyi dari PKJ 203 ayat 1 dan 2, ada damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Mari saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kebaikan, kasih dan kuasa-Mu yang terus kami alami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih kami telah dipersekutukan di sekitar firman-Mu, dan kami sungguh yakin percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan terus bekerja untuk memampukan kami mengerti firman-Mu. Sehingga dengan firman-Mu hari ini kami dapat dituntun bahwa hidup kami ada di dalam kendali Tuhan, dan Tuhan mengerti apa yang terbaik untuk hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa syafaat untuk kekasih kami, keluarga, Nyonya Ianeslina Rendi Mangga. Mari Tuhan, Engkau menyatakan kuasa dan kasih-Mu di dalam kehidupan rumah tangganya. Memberkati kekasih kami di dalam tugas dan tanggung jawab selaku ibu rumah tangga. Mengaruniakan hikmat kepadanya, mengaruniakan kuat dan sehat badani kepadanya, agar ia dimampukan untuk mengemban tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga, pun di dalam tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Hamba percaya bahwa di dalam kuasa-Mu ia tetap merasakan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, kiranya diberkati suami kekasih Bapak Rendi di dalam tugas dan tanggung jawab selaku kepala keluarga, bahkan di dalam menafkahi kehidupan rumah tangga, di dalam melaksanakan segala tugas dan pekerjaannya, di dalam mengelola usahanya. Biarlah ia senantiasa menerima yang terbaik daripada Tuhan, agar dengan itu pula ia senantiasa
membiayai kehidupan rumah tangganya, dan selalu ada ungkapan syukur dinyatakan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak karunia Tuhan yang Tuhan sudah hadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, bahkan di dalam pengejaran cita-cita mereka. Kasih dan rahmat Tuhan akan selalu ada, dinikmati dan dialami di dalam meraih hidup dan masa depannya. Terlebih kami bersyukur untuk anak kekasih Dikto yang Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi pada tanggal 1 September yang lalu, sehingga genap berusia 4 tahun. Biarlah kuasa Tuhan akan terus melingkupi anak kekasih ini, agar dapat menikmati tumbuh kembangnya dengan baik, baik fisik dan rohaninya. Dan hamba percaya, Engkau melukiskan wajahnya di dalam telapak tangan-Mu, sehingga hidup dan masa depannya tidak akan sia-sia. Hamba berdoa buat orang tua yang ada di Makassar, di dalam menikmati hari-hari kehidupan, mengisi masa tua mereka, ditopang dan dipelihara oleh kuasa Tuhan, dijaga siang dan malam, dijauhkan dari segala mara dan bahaya, dan dimungkinkan oleh mereka untuk mengalami kebahagiaan, menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Kami bersyukur karena orang tua, ibunda kekasih yang boleh ada bersama-sama dengan keluarga, dan beberapa hari ke depan akan kembali ke Mangkutanah. Kami mohon kuasa dan kasih Tuhan akan terus dinyatakan bagi orang tua kekasih kami. Biarlah Tuhan lapangkan jalan baginya, agar ia dapat menikmati perjalanan kembali ke Mangkutanah dengan tidak kekurangan satu apapun. Dan sepanjang keberadaannya di sana, bersama-sama dengan seisi rumah tangga, Tuhan terus memberkati, melimpahi dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba pun berdoa untuk kemenakan kekasih Preti yang akan menjalani operasi hari esok di Rumah Sakit Ermina. Mari Tuhan persiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam proses operasinya. Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan bagi para medis, dokter untuk melakukan tindakan, sehingga operasi pada hari esok dapat dijalani dengan baik dan boleh dipulihkan kekasih kami, Preti, seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh kaum keluarga, dimanapun mereka berada. Damai sejahtera-Mu akan selalu ada melingkupi kehidupan mereka. Hamba berdoa buat keluarga kekasih Nyonya Safrina Elmadao. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menopang kehidupan rumah tangga kekasih kami, Ibu Safrina. Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan kepadanya di dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga, sebagai seorang istri bagi sang suami dan ibu buat anak-anak karunia Tuhan. Biarlah setiap hal yang ia lakukan senantiasa mendatangkan berkat dan sukacita bagi seisi rumah tangga. Pun demikian, kurniakan kuat dan sehat badani kepadanya dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat Masaleh, sehingga ia boleh menikmati kehidupan ini dan pelayanan yang diembannya dengan penuh sukacita. Kami bersyukur bahwa pada tanggal 5 yang lalu, Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Terima kasih Bapa. Kiranya pertambahan usia yang Engkau karuniakan kepadanya akan memberi motivasi baginya untuk terus melakukan yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan dan juga melakukan yang terbaik bagi seisi rumah tangga. Hamba berdoa buat suami kekasih di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan
akan memampukan dia untuk mengemban semua tanggung jawab itu dengan baik. Dilapangkan jalan baginya untuk segala hal yang diperlukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berkati setiap karya dan juangnya. Terima kasih Bapa. Anak-anak karunia Tuhan, Naya, Diva, dan Kesia, Tuhan terus berkati mereka di dalam menikmati masa-masa kemudahan mereka. Teristimewa dalam perjuangan mereka di tengah-tengah dunia pendidikan untuk meraih masa depan. Kasih karunia yang daripadamu akan tetap menjadi jaminan keberhasilan bagi mereka untuk meraih masa depannya. Karena itu hamba berdoa secara khusus buat anak kekasih Diva yang akan mengikuti lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional antar universitas pada minggu depan. Biarlah Engkau sendiri berkenan untuk menyatakan yang terbaik kepadanya. Teristimewa kami berdoa, perlengkapi dia dengan kekuatan dan kesehatan yang prima, agar semua itu dapat dijalani dan ia boleh mendapatkan nilai yang terbaik dan Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa untuk orang tua Nenek Naya yang ada di Toraja, di dalam masa tuanya, damai sejahtera Tuhan kiranya melingkupi kehidupannya, dan ia dimungkinkan untuk menikmati sukacita di hari tuanya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh umat-Mu di jemaat Masaleh, di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah kasih karunia-Mu akan terus dinyatakan dalam perjuangan mereka, kerja mereka, rumah tangga mereka. Anak-anak cucu mereka Tuhan berkati, bahkan opa-opa dan oma-oma Tuhan berkati. Jaga lindungi mereka, agar mereka tetap kuat dan sehat untuk menikmati hidup karunia-Mu dan bersyukur kepadamu. Hamba pun berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Hamba berdoa untuk Ibu Berta Buntang yang kondisinya semakin menurun sekarang dan dirawat di rumah sakit Pelamonia. Engkau hadir di sana dan menyatakan kuasa pemulihan baginya menurut ukuran kasih karunia Tuhan. Beri kuat dan teguh iman dan pengharapannya. Pun demikian untuk semua kaum keluarga, agar mereka terus berserah diri kepada Tuhan. Pun demikian kami berdoa untuk Mama Benri yang dirawat di rumah sakit Siloam, untuk Jenny Papa Puasa, untuk Ibu Alfrida Paimbonan, untuk kekasih kami Bapak Petrus Sonda Bulu bersama dengan istri yang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta karena terpapar virus corona. Kami berdoa untuk Mama Richard yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Kami berdoa untuk Bapak Richard bersama-sama dengan anak-anak yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Kami berdoa untuk kekasih kami Mama Esra, istri dari Bapak Nathaniel Lallo yang ada di Sidrap, yang juga dalam kondisi kritis. Kami berdoa untuk Bapak Jonathan Sampetoding, untuk kekasih kami Audi Mantiri, dan seberapa banyak orang yang mengharapkan kuasa pertolongan daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya, tidak ada satupun kuasa yang dapat merintangi kuasa Tuhan ketika Tuhan berkehendak menyatakan mujizatnya. Sehingga saudara-saudara kami pada waktunya akan kembali kuat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk persembahan umat-Mu, agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan bersama. Memberkati kekasih kami Pina di dalam tugas dan tanggung jawab bersama di tengah jemaat ini. Memberkati kekasih kami Ibu Meti Timang di dalam tugas pelayanannya dan di tengah-tengah keluarga. Memberkati hamba-Mu di dalam kehidupan rumah tangga, bersama dengan istri hamba-Mu dan seisi rumah tangga hamba-Mu, anak-anak kekasih Ade di Samarinda, Diel di Salodong, Epi di Makassar, di sini, bersama-sama dengan Ita dan Geri. Memberkati kekasih kami, Cali dan Nando, biarlah kami semua ada di dalam lindungan kuasa dan kasih-Mu, dan hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Inilah doa kami. Inilah ungkapan syukur kami bersama dengan kekasih-kekasih kami yang mendapat pelayanan ibadah pada hari ini.
Kami sampaikan doa kami, syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, dan kemana juga ku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan sekarang arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk, dan disampaikan bahwa pada hari esok pukul 19.00 kita akan melaksanakan penyembahan bersama melalui renungan dan doa malam. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah PWGT pada malam ini. Atas nama segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan malam ini, mengucapkan terima kasih kepada Saudara Octavina Lumembang yang sudah memberitakan firman-Nya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Charlie, Ibu Pendeta, dan Nando dalam membantu pelayanan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.